Pemirsa sana, agar doa lekas terkabul, banyak orang yang beranggapan bahwa doa harus dipanjatkan dalam bentuk permintaan yang khusus dan detail. Bahkan kini para trainer dan motivator pun turut menganjurkan para audiensnya untuk meminta hal yang spesifik ketika berdoa pada Allah. Misalnya, jika kita ingin menjadi kaya, maka kita harus meminta kepada Allah secara spesifik dan dilakukan secara terus-menerus. Ingin memiliki kekayaan apa saja, kapan targetnya, di mana, dengan cara apa, untuk apa, dan bagaimana pertumbuhan kekayaannya pada tiap interval waktunya, dan seterusnya. Para motivator mengaitkan doa spesifik dengan keyakinan bahwa manusia dapat mengubah kehidupannya hanya dengan memikirkan apa-apa yang dia inginkan. Padahal Al-Quran dengan tegas mengatakan bahwa tidak semua yang kita inginkan berakibat baik bagi kita. Dan sebaliknya, boleh jadi sesuatu yang kita anggap buruk ternyata pada hakikatnya membawa kebaikan bagi kita. Sebagaimana difirmankan Allah SWT. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Ada sebuah kisah sebagai ilustrasi yang digambarkan ulama tentang cara Allah mengabulkan doa. Ada seorang ahli ibadah yang berdoa memohon kepada Allah agar dikaruniai 2 potong roti setiap hari tanpa harus bekerja, sehingga ia dapat dengan tekun dan khusyuk beribadah pada Allah SWT. Dalam bayangannya, jika tak berpayah kerja mengejar dunia, ibadahnya akan lebih terjaga. Maka Allah pun mengabulkan doanya dengan cara yang tak disangka-sangka. Tiba-tiba ia ditimpa fitnah dahsyat yang membuat dirinya masuk penjara. Subhanallah, di penjara sang ahli ibadah ini mendapat jatah makanan dalam sehari 2 potong roti. Satu diberikan di waktu pagi dan sepotong lagi diberikan di waktu petang. Ia dapatkan roti itu tanpa harus bekerja. Hal ini sesuai dengan isi doanya. Di penjara itu pun ia memiliki banyak waktu luang untuk beribadah pada Allah SWT. Tapi apa yang dilakukan sang ahli ibadah ini? Dia justru sibuk meratapi nasibnya. Baginya, masuk penjara begitu menyakitkan dan penuh duka. Ia tak sadar bahwa masuk penjara adalah bagian dari terkabulnya doa yang dipanjatkannya sepenuh hati dahulu. Nestapanya itu justru menghalanginya untuk insyaf dan bersyukur pada Allah SWT. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam berdoa. Kita memang tidak dilarang untuk meminta apapun secara spesifik, sedetail-detailnya dengan ucapan dan bahasa manapun. Tetapi doa yang baik tetap ada adabnya. Sebab itulah mengapa Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berdoa dengan lafal yang singkat dan padat, tapi mengandung makna yang luas. Menggunakan susunan kata yang paling sederhana, sebagaimana keterangan yang terdapat dalam Sunan Abi Daud dan Musnad Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW sangat menyukai berdoa dengan doa-doa yang singkat dan padat, namun maknanya luas dan tidak berdoa dengan yang selain itu. Hadis sahih riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Al-Hakim. Doa-doa seperti itu banyak digunakan oleh para nabi utusan Allah SWT. Doa-doa itu dicatat dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita agar berdoa dengan cara-cara seperti itu sebagai adab memohon kepada Allah SWT. Maka berdoa dengan ucapan yang telah mereka tuntunkan adalah lebih utama mengungguli segala bentuk doa apapun. Di antara doa-doa para nabi yang Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai tuntunan bagi kita ialah doa Nabi Musa saat menyelamatkan diri dari pengejaran pasukan Mesir kala itu. Saat melarikan diri dari kejaran tentara Fir'aun setelah ia secara tak sengaja membunuh seorang bangsa Mesir, Nabi Musa melarikan diri hingga ke negeri Madian. Saat dalam keletihan dan kondisi lapar, ia melihat 2 orang anak perempuan yang tengah menunggu dari kejauhan untuk memberi minum ternaknya. Namun karena ingin menjaga kehormatan diri, mereka tidak ingin berdesak-desakan mengantri bersama penggembala lain berebut air untuk ternaknya. Maka dengan tenaga sisa karena letih dan lapar, Musa alaihi salam membantu 2 wanita itu mengambil air untuk ternaknya. Usai memberi minum ternak mereka,
Musa alaihi salam beristirahat di tempat yang agak teduh. Para ahli tafsir menyebutkan kala itu Nabi Musa begitu lapar dan memerlukan makanan. Maka Musa alaihi salam mengadu keadaannya kepada Allah, tidak seperti saran para motivator yang menyuruh berdoa dengan spesifik, detail, hingga tervisualkan. Isi doa Nabi Musa kepada Allah justru tidak spesifik, meminta diberikan makanan agar hilang rasa lapar. Tapi dengan santun, Nabi Musa berdoa, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Duhai Robku, sungguh aku terhadap yang kau turunkan padaku dari antara kebaikan. Aku amat fakir, amatlah memerlukan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 24. Lihatlah, doa ini sangat umum. Nabi Musa tidak menyebut hajatnya dengan jelas bahwa ia tengah lapar. Tak menyebut kebutuhannya yang sangat mendesak, bahwa ia butuh makanan. Tapi dengan amat santun, dia memohon pada Allah kebaikan. Lantas, apa yang diterima Nabi Musa dari Allah atas doa yang tidak detail, tidak spesifik, dan tidak tervisualisasi ini? Berkat doanya itu, dua wanita yang ditolongnya itu datang dan mengundang Nabi Musa ke rumahnya. Keduanya ternyata putri dari Nabi Su'aib. Dari Nabi Su'aib, Nabi Musa tak hanya mendapatkan makanan, tapi juga perlindungan, bimbingan, pekerjaan dari Nabi Su'aib, bahkan dinikahkan dengan putrinya. Subhanallah, betapa Allah Maha Pemurah. Doa hambanya yang santun dan sederhana dijawab dengan limpahan karunia yang melampaui hajat utamanya. Demikianlah cara berdoa yang santun, bukan dengan cara memberitahu Allah apa yang kita perlukan, sebab Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana. Berdoa itu berbincang mesra agar Allah mengaruniakan yang terbaik untuk kita dengan ilmu dan kuasanya yang sungguh maha segalanya. Wallahu a'lam.